Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Bagaimana kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Semoga kemarin udah libur kan. Semoga aja hari ini kalian tetap semangat belajar ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, silahkan kalian tundukkan kepala kalian, kemudian kalian berdoa menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah, pada hari ini seharusnya hari ini jadwalnya monitoring. Cuman karena kemarin libur, jadi hari ini saya ingin melunaskan tugas saya yang kemarin, yaitu pembelajaran matematika. Karena kita juga udah selesai, saya akan ulang dari awal untuk persiapan kalian ujian sekolah. Memang sudah tidak ada, tapi insya Allah sekolah tetap akan melaksanakan ujian sekolah. Nah, ujiannya itu tetap berdasarkan pembelajaran kalian, materi kalian dari kelas 4 sampai kelas 6 ya. Kita ulang dari awal, yaitu yang pertama. Jadi tujuan pembelajaran ibu yang pertama itu adalah kalian bisa menentukan hasil operasi hitung campuran bilangan caca. Kemudian kalian bisa menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan operasi hitung campuran bilangan caca ya. Jadi di dalam materi sekarang ini kita itu ada hitung campur bilangan caca. Yang namanya hitung campur itu ada tambah-tambahan, ada kurang-kurangan, ada perkalian, dan ada pembagian. Nah, coba kalian ingat di materi-materi sebelumnya bahwa ketika kalian menghadapi soal yang ada kali, bagi, tambah, dan kurang, kalian harus memahami satu hal, yaitu ketika kalian melihat soal tersebut, mana dulu yang harus saya kerjakan ya. Ini ada kali, ada bagi, ada tambah, ada kurang, Bu, mana dulu yang harus saya kerjakan agar jawaban saya itu betul. Nah, sekarang saya kasih triknya. Yang pertama, jika di dalam soal tersebut ada tanda kurung, maka kerjakan yang ada tanda kurungnya dulu ya. Kemudian jika di situ ada lambang bilangan itu yang sama, pangkatnya itu sama, maksudnya itu kedudukannya sama ya. Siapa yang kedudukannya sama? Perkalian itu sama kedudukannya dengan pembagian. Nah, sedangkan tambah-tambahan itu sama kedudukannya dengan kurang-kurangan gitu. Jadi kalau ada soal kurang-kurangan terus setelahnya itu ada perkalian, ya jangan kamu kurangkan dulu baru dikalikan gitu, jangan ya. Nah, nanti kita lihat satu persatu ya. Terus kalau kedudukannya sama, itu berarti kamu harus memulai dari sebelah kiri ya, karena biasanya menulis kita kan dari sebelah kiri, di sebelah depannya. Jadi kita mulainya dari sebelah kiri jika soal tersebut memiliki kedudukan yang sama. Kemudian operasi perkalian dan pembagian itu dikerjakan terlebih dahulu. Jadi kalau ada perkalian dan pembagian itu utamakan itu, baru boleh kalian mengerjakan yang tambah-tambahan atau yang kurang-kurangan. Paham? Sekarang kita mulai ke contoh soalnya ya. Ibu contohkan satu soal untuk yang biasa. Hasil dari 24, jadi nggak bagus. 24 dikurangi 2 dikali 5 ditambah 3 sama dengan, nah seperti yang tadi ibu bilang ya, utamakan dulu yang ada tanda kurungnya. Ini kebetulan nggak ada tanda kurungnya. Kemudian jika kedudukannya ada yang setara, berarti kamu mengerjakannya dari depan ya. Kemudian jika ada perkalian dan pembagian, maka kerjakanlah dulu itu, baru kalian bisa mengerjakan kurang-kurangan atau yang tambah-tambahan. Nah, sekarang kita lihat, ini kurang-kurangan, ini kali-kalian, ini tambah-tambahan. Siapa yang kedudukannya paling tinggi? Ini ya, berarti kita harus mengalihkan ini dulu. Yang kita kerjakan pertama adalah ini. Kenapa? Karena ini adalah perkalian. Jadi 24
dikurangi 2 kali 10 berapa? 2 kali 10, 2 kali 5 berapa? 10 ya. Terus ditambah 3. Nah, setelah ini apa yang harus kita kerjakan? Inikah atau inikah? Ingat, trik yang kedua, jika kedudukannya sama, kerjakan dari depan. Nah, si kurang-kurangan dan si tambah ini kedudukannya sama, jadi kita harus kerjakan dari depan ya. 24 kurangi 10 berapa? 14. Ditambah 3 ya. Berapa? Bisa pindah ke sini. 17 ya. Itu contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua saya kasih yang bilangnya soal cerita. Baiklah, kita ke contoh yang kedua, yaitu ketika kita menyelesaikan soal cerita ya. Saya contohkan yang kedua. Pak Gunawan membeli 6 buah keranjang mangga ya. Yang setiap keranjangnya berisi 120 buah. Nah, jika mangga yang busuk ada 48, berapa sisanya? Oke, kita masukkan ke sini ya angkanya. Si Pak Gunawan membeli mangga 6 keranjang. 6. Yang setiap keranjangnya itu jumlahnya 120, berarti dikali. Dan ada yang busuk jumlahnya 48. Berapa sisanya? Oke, ini saya masukkan sini, pindah sini ya, biar saya gampang. 6 kali 120 dikurangi 48. Nah, ingat triknya yang pertama. Carilah dari kedudukan yang paling tinggi ya. Si kali-kali sama si kurang-kurangannya kedudukannya tinggi mana? Tinggi kali, karena kali dan bagi itu paling tinggi dan kedudukannya sama. Jadi kita kerjakan dulu yang perkalian, karena perkalian dengan pengurangan tinggi kali-kali ya. 6 kali 120 itu 720 dikurangi 48. Jadi hasilnya adalah 672. Jadi sisa mangga yang tidak busuk adalah 672 ya. Itu contoh yang kedua ya. Kalau contoh yang ketiga, letak mana ya? Saya putar deh. Biar jadi saya bisa geser untuk nomor 3. Oke, nomor 3. Bu Ayu mempunyai persediaan buku tulis 162 buku. Dia punya buku tulis jumlahnya 162 buku. Kemudian dia membeli lagi 15 ikat. Yang setiap ikatnya itu jumlahnya 18 buku tulis. Buku tersebut akan dibagikan kepada 27 anak di panti asuhan. Jadi setiap anak itu memperoleh buku tulisnya berapa ya. Oke, kita lihat. Bu Ayu mempunyai persediaan buku tulis 162 ya, dia punya buku tulis 162. Kemudian ia membeli lagi 15 ikat ya. Berarti ditambah, dia beli berarti kan bertambah ya kan. Bertambah berapa? 15 ikat. 15 ikat. Nah, 15-nya ini satu ikatnya isinya 18, berarti dikali 18. Kemudian dia akan membaginya dengan 27 anak yang ada di panti asuhan ya. Nah, ini dulu yang kita kerjakan ya. Ini sama ini ditambah-tambah dengan kali-kalian ini
Tinggi mana? Tentu tinggi kali-kali ya. Jadi kita kerjakannya yang perkalian dulu, yaitu 162 ditambah ini 15 dikali 18 berapa? 270. Tambahkan hasilnya 432 buku. Nah, 432 buku ini akan Bu Ayu bagi dengan 27 anak yang berada di panti asuhan ya. Nah, ini harus kita bagi lagi dengan 27 ya. Jadi banyaknya buku yang diterima setiap anak sama dengan 432 dibagi 27, yaitu 16 buku. Jadi setiap anak itu akan menerima 16 buku. Bagaimana? Asyik bukan? Baiklah, mungkin hanya ini yang bisa Ibu sampaikan. Soalnya nanti akan Ibu kasih di WA ya. Soalnya nanti akan saya kasih di WA. Saya akan ngasih tugas cuma 2 soal aja. Jadi silakan kalian catat, kemudian tugasnya nanti kalian kerjakan, serahkan kepada saya hari ini ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, silakan kalian tundukkan kepala kalian. Kita berdoa lagi, semoga ilmu yang didapat hari ini tertanam dan berkah. Berdoa mulai. Selesai. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.